Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT telah menyiapkan sejumlah strategi menjelang momen libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Langkah ini guna memastikan keamanan dan keselamatan perjalanan masyarakat selama libur Nataru tahun ini. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan keamanan dan keselamatan perjalanan masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Badan Pengatur Jalan Tol pun telah memastikan seluruh operator jalan tol memenuhi standar pelayanan minimum atau SPM. Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT telah menyiapkan sejumlah strategi menjelang momen libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Langkah ini guna memastikan keamanan dan keselamatan perjalanan masyarakat selama libur Nataru tahun ini, mulai dari peningkatan fasilitas keselamatan, pengaturan lalu lintas, hingga pembukaan jalur fungsional. Adapun aspek yang diawasi mencakup kondisi jalan, keselamatan, lingkungan, pemeliharaan, layanan di rest area, hingga ketersediaan fasilitas dan informasi lalu lintas. Selain itu, berbagai fitur keselamatan tambahan juga sudah dipasang di sejumlah titik rawan kecelakaan. Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menekankan 4 faktor penting dalam pelaksanaan angkutan Nataru 2025-2026, yakni keamanan dan keselamatan, kemudian sinergi dan kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan, menaruh perhatian khusus pada hal kecil, baik dalam perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan, serta tidak boleh lengah terhadap kejadian luar biasa yang mungkin muncul. Keempat faktor tersebut guna mewujudkan zero accident dan zero fatality selama pelaksanaan Nataru 2025-2026. Kembali saya menekankan apabila 4 faktor penting ini bisa kita pedomani dan laksanakan dengan baik, bukan tidak mungkin cita-cita kita bersama yaitu zero accident dan zero fatality dapat kita wujudkan dan kita raih bersama. Kemenhub memproyeksikan potensi pergerakan masyarakat secara nasional saat Nataru 2025-2026 mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu atau mencapai 119,5 juta orang. Berbagai sumber, ID Actiono. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilik kesiapan jalan tol amankan perjalanan Nataru 2025-2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Nikomang Rasminiati, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol BPJT. Baik, langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Bu Komang, apa kabar? Halo Pak Prasetyo, kabar baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Bu Komang. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa diupdate terlebih dahulu ya, sejauh mana sih kesiapan dari BPJT begitu dalam menghadapi lonjakan nih, potensinya begitu untuk libur Nataru tahun ini, karena proyeksi dari Kementerian Perhubungan mengalami kenaikan kalau kita bandingkan dengan tahun lalu. Silakan Ibu. Oke, baik Pak. Jadi Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Pak, sudah menyiapkan langkah strategis dalam rangka mengamankan layanan jalan tol pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2025. Kita biasa sebut Nataru. Jadi kesiapan ini tentunya diarahkan untuk menjamin kelancaran, keamanan dan masyarakat pengguna jalan tol, antaranya dalam peningkatan kualitas layanan operasional jalan, kemudian peningkatan pengguna jalan tol, juga melaksanakan manajemen lalu lintas serta operasi dan sektor seiring dengan tingkatnya mobilitas di periode baru ini. Mungkin dapat kami sampaikan jaringan jalan tol nasional yang telah beroperasi Desember 2025 ini adalah total panjang 3.115 km tersebar di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi. Dan jalan tol tersebut sudah terdiri dari 6 ruas dan oleh 4 badan tol. Kita didukung oleh penyediaan 106 tempat dan pelayanan
atau kita biasa sebut TIP, area, juga fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum, PKLU, 109 stasiun. Kita untuk transaksi ini semua jalan tol oleh sejumlah 539 gerbang tol transaksi. Jadi semua elemen ini adalah elemen utama pelayanan daripada pengguna jalan itu. Baik, dan Untuk menghadapi libur Natal, 5 dan 6 ini, Pak Kas dan KPU juga melaksanakan strategi yang lain, antaranya melaksanakan apel siaga di BMKG, iklim atau curah hujan di Nataru ini akan cukup tinggi. Kemudian memastikan seluruh kantor dalam kondisi mantap, sifat kekerasan itu baik dan fungsional pada 16 Desember 2025. Kemudian kami melaksanakan ini, menghentikan sementara konstruksi. Itu kita mulai juga dari 16 Desember 2025 dan juga meningkatkan layanan operasional jalan tol serta mendukung kebijakan pembatasan angkutan barang untuk pelacaran lalu lintas Nataru serta informasi layanan mungkin izin lebih lanjut. Tadi sudah disampaikan di prolog bahwa PU melalui PJT juga kami memastikan bahwa standar minimal PM jalan tol itu terpenuhi dan juga meningkatkan layanan operasional jalan tol serta akan memfungsionalkan ruas jalan tol tarif baik di Sumatera maupun Pulau Jawa dan juga di internasional. Dan selain itu intensif nih Pak Pras, Korlantas Polri, hubungan, MP dan itu lembaga. Mungkin itu Pak. Ya, Bu Komang, ini menarik. Tadi sementara sudah disampaikan, Kementerian Perhubungan sendiri memproyeksikan ada penggunaan 119,5 juta orang ini akan melakukan perjalanan pada saat libur Nataru tahun ini. Lantas sejauh mana upaya BPJT juga dalam mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat tersebut? Karena kan pasti pengguna jalan tolnya juga akan melonjak begitu di akhir tahun. Betul Pak Pras. Kami dengan BPJT bagaimana dengan bisa marga juga akan simulasi untuk memproyeksikan kira-kira lalu lintas kendaraan yang akan keluar dan masuk Jakarta ini di periode Nataru itu apa. Nah ini dari proyeksi itu diperkirakan kendaraan yang keluar Jakarta itu sebanyak 911 kendaraan ini akan keluar Jakarta dan ini adalah meningkat 11% dibandingkan dengan kondisi normal dan juga meningkat hampir 1% dibandingkan dengan arus lalu lintas kendaraan yang keluar Jakarta di periode Nataru tahun lalu. Dan dari proyek itu diperkirakan puncak keluar dari Jakarta itu adalah 20 Desember 2025. Nah itu akan mencapai sekitar di hari itu, di tanggal 20 itu 100.000 kendaraan akan keluar. Baik. Dan juga meningkat persen. Bu Komang, ini menarik kalau kita lihat penggunaan mobil pribadi begitu proyeksinya yang paling banyak ini ya sekitar 42,78% atau 51,12 juta pengguna begitu akan menggunakan kendaraan pribadi pada saat Nataru nanti. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya Bu Komang dan pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bagaimana proyeksi puncak dari arus mudik dan balik dari Nataru 2025-2026 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia proyeksi dari Kementerian Perhubungan yang sudah melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait. Begitu Rabu 24 Desember 2025, kini adalah puncak arus mudik dari Nataru tahun ini ya, sekitar 17,18 juta orang begitu yang berpotensi melakukan
melakukan perjalanan pada saat puncak arus mudik, sementara puncak arus baliknya Jumat 2 Januari 2026 atau sekitar 20,81 juta orang proyeksinya yang akan kembali lagi ke wilayah Jakarta dan mungkin tempat mereka berangkat begitu pada saat melakukan mudik Nataru. Selanjutnya kita akan cermati bersama untuk jadwal kontraflow. Ini dia potensi kita akan cermati terlebih dahulu potensi pergerakan masyarakat Nataru di tahun 2024-2025 39,3%, sementara dibandingkan dengan Nataru tahun ini 42,01%, 2,71%. Ada kenaikan ya dari sisi pergerakan masyarakat Nataru 2025. Baik, selanjutnya kita akan cermati bersama. Ini dia jadwal kontraflow di ruas tol Nataru 2025-2026 Jakarta Cikampek. Ini dia arah Cikampek, ini tanggal 19, 23, 24 Desember 2025 pukul 6 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Ini kontraflow berlaku ya untuk arah Cikampek. Kemudian juga berlaku tanggal 20, 21, 25, 26, 27, 28 Desember 2025. Sementara untuk arah Jakarta seperti yang bisa Anda saksikan juga berlaku tanggal 21, 26, 27, dan 28 Desember 2025. Sementara selanjutnya 29 Desember pukul 00 sampai 8 pagi dan 1 sampai 4 Januari 2026 pukul 18.00 sampai dengan 24.00. Itu dia untuk kembali ke arah Jakarta untuk jadwal kontraflow di ruas tol. Itu dia beberapa data selanjutnya. Kita akan cermati bersama untuk Jakarta, Bogor, Ciawi atau Jagorawi. Arah Jakarta ini untuk kontraflow tanggal 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Desember. Berlaku 14.00 sampai dengan 19.00 waktu Indonesia Barat. Sementara tanggal 2 sampai dengan 4 Januari 2026 berlaku mulai pukul 2 siang sampai jam 7 malam. Itu dia untuk jadwal kontraflow di ruas tol di beberapa wilayah khususnya di Jagorawi tadi. Baik, itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Nikomang Rasminiati, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan ini juga menarik dicermati begitu ya Bu Komang. Lantas kalau kita bicara mengenai proyeksi, ada 119 juta orang tadi sudah kita sampaikan, kemudian penggunaan mobil pribadinya ini juga yang cukup besar ya, yang paling banyak juga kalau nanti akan melakukan bepergian begitu pada saat Nataru 51,12 juta orang kira-kira atau 42,78%. Apa yang bisa kita cermati Bu? Persiapannya seperti apa? Jadi sudah disampaikan juga oleh Pak bahwa ada pemberlakuan kontraflow di ruas jalan tol Jakarta Cikampek 47 dan 70 untuk arus mudik dan juga balik, dan juga di ruas Rawi M21 sampai M24 balik. Nah tentunya kami di BPJT sangat intensif Pak dengan stakeholder terkait dengan titik-titik potensi rawan padatan. Biasanya terjadi si rawan itu temuan tol Japek dengan Indoset, itu di KM 44A, dan juga ada dari ruas jalan tol Japek 6B, KM 72A, itu karena dari 4 lane menjadi lane, dan juga ada potensi kepada di Cipali KM 10A, dan juga di gerbang-gerbang tol, itu di gerbang tol Cikatama, tol Kalikangkung, kemudian gerbang tol di exit Merak, dan juga di tol Bandung. Ini adalah lokasi-lokasi yang potensial kepadatan di periode Nataru ini, Mas. Adapun untuk rekayasa lalu lintas sesuai dengan surat keputusan bersama Nataru 2026 sama dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, itu rekayasa akan dilaksanakan dari tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan 4 Januari 2026. Itu pembatasan kendaraan angkut barang khususnya sumbu 3 atau mobil pengangkutan yang mengangkut hasil galian dan jenisnya.
Tentunya hal ini untuk mendukung atau menjaga kelancaran lalu lintas terutama pada puncak-puncak arus mudik maupun balik ke Ngadini. Baik. Pak Pras, dan juga pembatasan perbarangan ini diberlakukan di jalan tol itu di beberapa ruas, utama yang jalur-jalur utama Nataru, baik di Sumatera maupun. Oke. Baik, itu dia beberapa pembatasan juga berjalan untuk angkutan yang besar dan berat begitu yang melewati ruas tol di Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai puncak arus mudik Nataru yang proyeksikan Rabu 24 Desember, kemudian arus baliknya Jumat 2 Januari. Nah, bagaimana strategi BPJT juga untuk memastikan kelancaran di gerbang tol? Biasanya kan ada penumpukan begitu pada saat puncak-puncak seperti itu. Nah, ini antisipasinya, kemudian bagaimana dengan pengerahan SDM-nya sendiri, apakah nanti bisa mengurangi dampak antrian sehingga mengurangi kepadatan pintu tol yang mungkin bisa menjadi pemicu kemacetan lalu lintas juga begitu di ruas tol, Bu Komang. Iya Pak Pras, jadi layanan transaksi di gerbang tol ini juga kami tingkatkan semaksimal mungkin. Jadi langkah-langkah dilakukan dan diinstruksikan kepada seluruh badan usaha jalan tol, memastikan bahwa gerbang tol itu berfungsi dalam 24 jam optimal, kemudian menyediakan tambahan leader, juga menyiapkan tambahan personil layanan, terus kesiapsiagaan genset 24 jam, serta penyediaan kartu perdana uang elektronik, serta juga menambah pos-pos untuk melakukan pop-up uang elektronik. Nah, ini semua dimaksudkan agar percepat proses transaksi dan mengurangi antrian kendaraan di gerbang-gerbang tol, terutama gerbang-gerbang tol utama ini Pak. Itu langkah-langkah yang dilakukan. Nanti BUJT semua sudah hal tersebut, menyiapkan seluruh prasarana di gerbang tol itu beroperasi optimal 24 jam selama program tol arus Nataru ini. Baik, itu genset bahkan sudah di-standby-kan 24 jam ya. Kemudian bagaimana operator juga beroperasi selama 24 jam untuk menjamin kelancaran begitu ya bagi masyarakat pada saat menggunakan ruas tol pada saat musim Nataru mendatang. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan lihat bagaimana optimalisasi lainnya begitu, apakah ada titik-titik ataupun daerah-daerah rawan yang mungkin perlu kita cermati di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Bu Komang, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Nomor 6 ya Bu, yang inovasi digital Bu, teknologi yang diterapkan ada nggak Bu nanti ya? Ya, kita akan mulai lagi Bu. Iya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan menilai kesiapan jalan tol amankan perjalanan Nataru 2025-2026 bersama dengan Ibu Nikomang Rasminiati, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol BPJT. Nah, bicara mengenai penggunaan teknologi digital, karena kan memang ini menjadi suatu hal yang sangat biasa sekali begitu ya. Kita lihat penggunaannya sejauh ini juga sudah mulai banyak digunakan, kemudian masyarakat juga sudah mulai familiar. Untuk Nataru tahun ini, kira-kira ada inovasi apa yang mungkin sudah disiapkan dari teman-teman BPJT Bu Komang? Kementerian PU dalam hal ini BPJT itu menyediakan layanan informasi Nataru itu untuk memudahkan ya pengguna jalan tol memerlukan informasi atau bantuan itu dapat melalui call center 24 jam nomor 188 dan juga ke nomor 0822 888 8884. Jadi serta bisa juga mengunjungi portal informasi Nataru PU, dan portal ini akan menyediakan informasi tentang peta kondisi jalan nasional dan jalan nasional tol maupun non tol. Itu akan menyediakan informasi lokasi-lokasi rest area tol dan juga menyediakan titik rawan lokasi posko Nataru
dan juga informasi curah hujan, dan juga aksi CCTV. Serta yang paling menarik untuk masyarakat pengguna tol, ada informasi terkait diskon tarif tol. Ya, itu dia beberapa data yang sudah disiapkan. Nah, kalau kita bicara mengenai koordinasi ini menjadi suatu hal yang sangat krusial begitu, dan juga sudah disampaikan oleh Kementerian Perhubungan juga bahwa sinergitas antar pihak begitu ya. Ini apa yang sudah disiapkan dari BPJT mungkin berkoordinasi dengan pihak lain begitu, Bu Komang? BPJT secara aktif Pak, kita melakukan koordinasi intensif ya dengan Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, Basarnas, dan juga BUJT tentunya dalam hal ini sebagai pengelola jalan tol dalam melakukan rekayasa lalu lintas. Tadi yang sudah disampaikan ada rekayasa kontraflow, dan juga nanti rekayasa one way, dan juga terkait dengan pengendalian kendaraan angkutan barang, pengoperasian posko Nataru. Ini kami ada posko terpadu Pak di area jalan tol. Kita bekerja sama melaksanakan kendaraan selama periode libur Nataru 2025-2026 ini. Koordinasi dan kolaborasi ini kami harapkan dapat mensukseskan Pak Mas Nataru 2026 ini agar lancar, aman dan terkait dengan koordinasi rencana pembatasan kendaraan angkutan barang ini selama periode libur Nataru ini dengan Kementerian Perhubungan. Kami juga memastikan seluruh sistem layanan jalan tol ini berfungsi dengan baik, terkait kesiapan sistem transaksi, personil di lapangan, kesiapan kendaraan layak, rescue dan lain-lain, ambulan. Juga berkoordinasi terkait dengan rekayasa lalu lintas itu dengan Kepolisian Republik Indonesia sekitar ruang tol yang terhubung dengan jalan non tol untuk mencegah terjadinya tumpukan kendaraan terjadi akibat kemacetan di exit gerbang tol tersebut. Itu dia. Koordinasi yang sudah dilakukan dengan beragam pihak untuk bisa menjamin lagi-lagi kalau kita bicara tidak ada penumpukan kendaraan begitu ya, dengan upaya-upaya melakukan rekayasa lalu lintas baik di ruas tol maupun di ruas non tol begitu ya, sehingga ya tadi ada kelancaran pada saat mungkin keluar tol ataupun masuk ke jalan tolnya sendiri. Nah, adakah kebijakan ini juga yang mungkin ditunggu-tunggu ya Bu Komang? Ada nggak sih diskon tarif tol begitu ataupun rekayasa lalu lintas khusus yang akan diterapkan pada saat Nataru tahun ini nih Bu Komang? Oh tentu Pak. Jadi baik langkah kami juga kepada pengguna jalan tol dan juga sebagai untuk menyebarkan lalu lintas untuk di jam-jam atau di hari-hari puncak arus mudik maupun balik Nataru nih Pak. Jadi kami bekerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol itu akan memberikan diskon tarif itu sekitar 10% sampai dengan 20% besaran diskonnya terhadap ini akan diterapkan di 26 ruas jalan tol baik jalan tol di Sumatera maupun jalan tol di Trans Jawa, dan ada juga jalan tol di Sulawesi yaitu jalan tol Manado. Nah ini kami harapkan diskon tarif ini juga meringankan layanan dengan masyarakat kita dan juga dapat melakukan penyebaran distribusi kendaraan tadi sehingga tidak terjadi penumpukan dan kemacetan jam-jam puncak atau di hari puncak. Demikian Pak Mas. Baik Bu Komang, nah terakhir nih pesan atau himbauan yang ingin disampaikan kepada para pengguna jalan tol agar perjalanan Nataru bisa berjalan aman, nyaman dan juga tertib tentunya nih Bu Komang. Ini menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan tol persiapan yang sangat baik gitu ya untuk melakukan perjalanan Nataru ini. Pertama pastikan kesiapan diri, utama driver dan kendaraannya. Jadi mohon diperiksa kendaraan sebelum perjalanan, juga
pengemudi juga ini harus diperketat, Pak. Kemudian kami juga agar memiliki rambu-rambu di lalu lintas di jalan tol dan juga aturan di jalan tol terkait dengan patuhilah batas kecepatan. Kemudian patuhi marka arahan petugas bertugas di lapangan. Yang terkait dengan tadi pengemudi harus dalam kondisi prima, merasa kelelahan gitu, silakan gunakan cara bijak dari sehat, lagi melakukan perjalanan. Ini yang terutama yang paling penting Pak, agar tidak menyebabkan kemacetan atau pastikan bahwa uang elektronik cukup Pak untuk melakukan perjalanan. Terus yang paling penting lagi utamakan bukan kecepatan, dan kami mohon juga ikuti informasi lalu lintas cuaca dari informasi yang valid ya Pak. Jadi dari informasi baik dari kepolisian maupun BPOM. Baik, Ibu Komang. Yes, terima kasih atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan lancar sukses Bu untuk penyelenggaraan Nataru 2025 dan 2026. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu Komang. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masukkan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan bea keluar batubara, jurus memangkas beban fiskal negara. Kami segera kembali.